Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Bincang? Ketemu lagi dengan saya Joko Triwayudi, salah satu host di program Bincang, Bicara Inspirasi bersama IKST Muhammadiyah Palembang. Jadi hari ini kami kedatangan tamu yang juga spesial. Yang sebelumnya kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Rektor, Wakil Rektor 1, 2, 3, dan kemarin juga sempat dengan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang juga spesial dari Fakultas Sains dan Teknologi. Marilah kita sambut bersama Ibu Zairina Yati. Baik, Sobat Bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Sobat Bincang, Ibu Zairina Yati adalah Dekan Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang Fakultas Sains dan Teknologi setelah kita kemarin berbincang-bincang dengan Pak Yudiansa tentang Fakultas Ilmu Kesehatan. Jadi mungkin langsung saja gitu Bu ya, karena kita mau cepet-cepet juga kayaknya. Ini bertanya, kalau yang kemarin Pak Yudi kami juga bertanya tentang Fakultas Ilmu Kesehatan itu nggak jauh-jauh dari apa yang ada di dalam Fakultas Ilmu Kesehatan. Jadi mungkin pertama kali yang ingin kami tanyakan adalah untuk Fakultas Ilmu Kesehatan ada berapa prodi dulu? Itu aja dulu Ibu. Ya, oke. Sebelumnya selamat pagi Sobat Bincang. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini selaku dekan dari Fakultas Sains dan Teknologi mau menjelaskan bahwa di Fakultas Sains dan Teknologi itu terdapat 4 program studi Pak Joko gitu ya. Jadi yang pertama di program sarjana itu ada program sarjana gizi, kemudian program studi sistem informasi, lalu di diploma 4-nya ada teknologi laboratorium medis dan diploma 3-nya ada kesehatan lingkungan gitu. Jadi kita memiliki 4 program studi. 4 program studi. Ya. Oh, jadi kami juga kemarin kan baru ngobrol juga nih Bu, dari Bu Siti Soleha berbincang-bincang juga dengan Wakil Rektor 1. Ya. Itu kemarin menyampaikan bahwa dari Fakultas Sains dan Teknologi sudah ada yang unggul ini Bu ya. Ya, betul sekali Pak. Ya, jadi baru saja kita menerima SK terkait dengan hasil akreditasi itu di program studi D3 Kesehatan Lingkungan, dan alhamdulillah nilai kita mendapatkan unggul gitu. Alhamdulillah. Ya, jadi alhamdulillah, Pak. Sementara yang pertama Bu ya, dan satu-satunya di IKST Muhammadiyah Palembang yang unggul gitu. Betul. Ya. Jadi untuk saat ini yang mendapatkan peringkat unggul baru D3 Kesehatan Lingkungan. Baru D3 Kesehatan Lingkungan. Yang sebelumnya sudah mendapatkan akreditasi A. Gitu. Oh, memang sebelumnya sudah A, dan ini kita dari akreditasi mendapatkan unggul gitu. Betul sekali. Alhamdulillah. Memang sudah berarti artinya dari 5 tahun yang lalu pun sudah terbukti kalau sudah unggul sebenarnya. Cuman beda instrumen aja sekarang unggul gitu ya. Iya, unggul dengan 9 kriteria gitu. Kalau dulu A dengan 7 kriteria. Sedikit pertanyaan juga tentang yang prodi lainnya bagaimana Bu? Misalnya kayak yang Ibu sebutkan tadi D4 teknologi laboratorium medis, S1 gizi dengan S1 sistem informasi. Itu bagaimana Bu? Ya, kalau untuk 3 prodi yang lain itu juga belum lama juga kita baru saja melakukan akreditasi untuk program studi sistem informasi. Karena memang prodi ini prodi yang paling mudah ya Pak di fakultas kita juga, sehingga waktu nilai akreditasi juga masih mendapatkan nilai akreditasi baik. Baik. Lalu di tahun sebelumnya program studi D4 TLM juga sudah melaksanakan akreditasi, dan alhamdulillah nilainya sudah masuk kategori sangat baik gitu. Sangat baik. Ya, baik sekali. Baik sekali. Baik sekali ya. Baik sekali. Benar-benar. Kemudian untuk yang gizinya Bu? Nah, yang gizi sama. Jadi karena gizi juga kemarin kita sudah melakukan akreditasi dan hasilnya juga baik. Jadi baik juga. Kita punya 2 yang terakreditasi baik, 1 baik sekali, 1 unggul gitu. Oh gitu. Jadi tapi yang baik itu pun karena belum ada lulusan aja. Ya betul. Karena sebetulnya juga kalau dari sisi penilaian, karena kita memang belum ada lulusan, sehingga memang 2 program studi ini
belum mencukupi nilainya untuk aspek lulusan. Kalau dari aspek yang lain, saya kira sudah sangat-sangat mumpuni gitu untuk mendapatkan nilai baik. Gitu. Artinya kalau seandainya sudah punya lulusan minimal baik sekali sudah pasti itu ya. Ya, harapannya begitu Pak Joko. Ya. Karena memang penilaiannya ada unsur lulusan itu memang bobotnya besar gitu sehingga sangat mempengaruhi total penilaian. Jadi memang secara secara selain untuk lulusan itu sebenarnya sudah bisa saja mendapatkan baik sekali saat sudah lulusan itu. Jadi untuk akreditasi insya Allah sudah tidak kaleng-kaleng lagi lah Bu ya, sudah terakui semua Pak. Gitu ya. Nah kemudian kita sudah ngomong tentang kampusnya, kemudian tentang akreditasinya. Nah sekarang kita tanya tentang dosen-dosennya Bu. Untuk dosen di Fakultas Sains dan Teknologi Bu, mungkin S3-nya sudah ada berapa, yang lagi lanjut ke S3 ada berapa, kemudian dosen-dosen yang lain yang belum lanjut S3 bagaimana gitu. Ya, jadi terkait dengan sumber daya manusia kita di Fakultas Sains dan Teknologi memang sekarang ya masih proses pengembangan terus gitu. Jadi kita baru memiliki 1 orang dosen dengan kualifikasi doktoral gitu, 1 orang doktor PhD, kemudian 2 orang sedang dalam proses gitu untuk penyelesaian pendidikan S3-nya. Total 3 berarti ya. Mudah-mudahan di tahun 2025 kita sudah punya 3 dosen dengan kualifikasi S3 gitu. Amin. 2025. Tahun depan berarti. Iya, 2025. Cepat itu. Mohon doanya Pak Joko ya. Sementara untuk yang pengembangan dosen yang lain kita terus berjalan gitu. Jadi kita berdasarkan rencana pengembangan dosen sehingga rembang dos kita itu kan sudah dituangkan di dalam rencana program kerja tahunan yang itu akan kita jalankan gitu. Per program studi untuk yang tahun 2024-2025 insya Allah akan ada 1 orang lagi dari program studi gizi gitu untuk bisa lanjut kuliah studi lanjut gitu ya. Berarti progresnya tetap ada. Jadi istilahnya walaupun saat ini baru 1 kemudian tahun depan nambah 2 itu yang belum tetap dikuliahkan. Jadi ini artinya sesuai dengan tagline kita Bu ya, berkemajuan terus meningkatkan kualitas dosennya gitu Bu ya. Iya betul sekali Pak. Benar. Kemudian dosen sudah, kalau untuk mahasiswanya nih Bu, bagaimana prestasi-prestasinya atau mungkin apa saja yang sudah didapatkan oleh mahasiswa di Fakultas Sains dan Teknologi ini Bu? Ya kalau tadi kita bicara tentang peningkatan SDM ya, jadi sekarang juga tidak kalah pentingnya bahwa mahasiswa juga memiliki peranan penting di situ sehingga bagaimana capaian prestasi mahasiswa itu juga menjadi poin penting di dalam peningkatan kualitas mutu pendidikan khususnya di Fakultas Sains dan Teknologi. Nah kalau berbicara prestasi ya alhamdulillah Pak Joko, kita mahasiswa-mahasiswi kita di program studi ini juga terus mengalami peningkatan. Jadi grafiknya itu meningkat. Ya terlepas apakah kompetisi itu bidang akademik atau non akademik, itu semuanya kita berikan support gitu. Seperti yang belum lama ini juga dari program studi sarjana gizi kita sudah berhasil masuk dalam kompetisi nasional itu ya, dalam yang juara 3 juara 3 sebagai kreatif makanan dari yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi berbasis syariah gitu syariah. Jadi Yad Syariah itu sebuah organisasi yang sudah lama. Namanya itu Rumah Protein kalau salah ya? Iya, Rumah Protein. Di sana fokus memang bagaimana inovasi dari ilmu gizi itu bisa memberikan manfaat bagi masyarakat terutama di dalam peningkatan kualitas hidup anak-anak gitu. Ya. Jadi mahasiswanya pun berprestasi semua ya. Kemudian juga kemarin katanya kalau dari Pak Romiko itu mengatakan bahwa dari salah satu mahasiswa diploma di Fakultas Sains dan Teknologi juga mendapatkan prestasi di Pilmapres Bu ya. Oh iya baru itu masih hangat. Pak Romiko juga menyampaikan juga gitu kemarin. Jadi memang katanya kita sampai dipuji sama Ketua LL Dikti Wilayah 2 bahwa dari Ikestim Muhammadiyah Palembang
mengajukan dua-duanya lolos Dua-duanya. nasional gitu. Ya, Alhamdulillah sekali. alhamdulillah. Dan yang dari diploma 3 itu yang dari D3 Kesehatan Lingkungan Iya, ya. betul. Jadi ada mendapatkan juara dari program studi D3 Kesehatan Lingkungan gitu. Satu lagi dari S1 Gizi. keperawatan ya, Pak. Oh iya, keperawatan satu yang sarjananya gitu. S1 keperawatan. Jadi memang kalau mahasiswanya pun berprestasi, kemudian dosennya juga proses pengembangannya sudah sangat baik. Nah sekarang Bu, yang berprestasi dikasih hadiah juga nggak? Sama kayak Pak Dekan kemarin cerita Bapak, kalau yang dari Fikes ini, kalau mahasiswa yang berprestasi dikasih hadiah nih Bu. Ya, tentu sama ya Pak Sama Joko. ya. Jadi sebagai bentuk apresiasi Prestasi kita juga. terhadap prestasi dan membawa nama harumnya institusi, ya tentu itu akan diberikan rewardnya bagi Reward, ya. mahasiswa-mahasiswi yang berprestasi, sehingga itu yang terus kita dorong mahasiswa untuk tidak berhenti mengejar prestasinya gitu, terutama prestasi yang sifatnya kompetisi di tingkat nasional gitu, yang memang sangat-sangat membawa nama harumnya institusi gitu. Jadi memang artinya kalaupun mahasiswa kan kadang yang dinilai orang itu adalah prestasi akademik. Sebenarnya non akademik pun kalau berprestasi juga bisa mendapatkan reward dari kita ya. Iya. Jadi memang dalam bentuk prestasi akademik itu bisa dapat reward dan non akademik pun dapat reward. Betul. Nah, benar, alhamdulillah. Jadi memang dari insya Allah dari kita juga sudah ada kebijakan khusus tuh Bu, ya untuk Iya, untuk kita reward itu. ya karena ini dikelola oleh Puskema gitu, Puskema, jadi Dari mereka seluruh institut ya, itu Puskema yang ngelolanya Bu, ya. jadi kita concern untuk mengelola kaitannya dengan keterlibatan dan aktivitas mahasiswa terhadap pencapaian prestasinya gitu. Pencapaian prestasi, oke. Kemudian Bu, setelah mahasiswanya kita sudah cerita nih Bu, untuk yang fasilitasnya dulu nih Bu. Kan mahasiswa walaupun posisinya kan Fakultas Sains dan Teknologi, namun ada di sana ada kesehatan lingkungan, ada gizi sama ada TLM. Tapi pasti perlu laboratorium yang mumpuni Bu, apalagi kan TLM kan laboratorium, pasti butuh laboratorium yang mumpuni. Nah, bagaimana Bu? Tolong ceritakan tentang fasilitas laboratorium atau mungkin lahan praktek yang ada di internal maupun eksternal tuh untuk di Fakultas Sains dan Teknologi ini bagaimana Bu? Ya. Untuk dukungan fasilitas kita tentu sangat memperhatikan itu ya Pak Joko, karena bagaimanapun capaian kompetensi mahasiswa itu kalau tidak didukung dengan sarana prasarana praktek itu sangat minim nilainya gitu ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa lulusan kita nanti akan profesional kalau tidak didukung oleh skill lab mereka, sehingga kita di IKST Muhammadiyah Palembang khususnya di Fakultas Sains dan Teknologi memiliki sarana prasarana yang lengkap gitu ya. Jadi sesuai dengan apa yang menjadi keunggulan program studi, dan itu sangat disupport sekali oleh IKST Muhammadiyah Palembang di dalam pemenuhan peralatan yang memang menunjang keunggulan dan menunjang kompetensi mahasiswa gitu. Terlebih memang tenaga kita adalah tenaga kesehatan, maka ya dukungan peralatan itu juga sangat penting gitu. Kalau tidak ya apa yang harus dilakukan mahasiswa kalau mereka tidak diberikan skill lab yang baik. Nah, ini ditunjukkan dari bagaimana kelengkapan peralatan kita. Nah, peralatan kita alhamdulillah sudah cukup dan mengikuti standar. Jadi kalau di kesehatan itu ada standar laboratorium yang memang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, dan itu kita mengikuti standar itu, sehingga kepemenuhan peralatan lab kita insya Allah juga akan sama dengan standar itu, sudah kita sesuaikan ya. Jadi artinya untuk laboratorium minimal sudah memenuhi standar, tapi ada juga beberapa yang ditingkatkan. Nah, saya sedikit agak bertanya tuh, kalau kemarin kita dengan Pak Dekan Kesehatan Fakultas Ilmu Kesehatan kan semuanya kesehatan gitu. Kalau Fakultas Sains ini kan ada satu nih Bu, yang istilahnya teknologinya tadi. Nah, sistem informasi. Nah, bagaimana Bu sistem informasi itu Bu? Kok kayaknya belum terlalu dikenal sama sobat bincang nih Bu. Bagaimana sih Bu sistem informasi ini Bu? Gitu. Jadi baik, kalau untuk program studi sistem informasi memang dia di luar jalur kesehatan. Jadi dari awal memang
keberadaan program studi ini menjadi cikal bakalnya perubahan bentuk kita ya Pak Joko. Jadi yang sebelumnya kita identik dengan kesehatannya gitu, sehingga dengan usulan program studi sistem informasi ini merubah nama kita menjadi institut, menjadi perubahan bentuk kita menjadi institut. Nah, keberadaan program studi sistem informasi ini juga masih terus kita kembangkan gitu. Bagaimana supaya ini menjadi salah satu program studi favorit juga gitu ya di institusi kita, walaupun masih ada embel-embel kesehatannya. Dan kita untuk diketahui bahwa untuk program studi sistem informasi ini adalah murni program studi sistem informasi yang seperti pada umumnya gitu, seperti yang di program studi di institusi yang lain gitu. Walaupun nanti juga ada kaitannya dengan kesehatan, tetapi bagaimana pemenuhan kompetensi mereka itu tetap kita akan sesuaikan dengan apa yang ada di institusi lain gitu. Jadi secara intinya adalah SI-nya SI umum, bukan ya, SI kesehatan betul, itu ya. Ya, dia umum gitu. Nah, tapi dia ada sedikit materi atau sedikit keunggulan tadi di kesehatan tadi. Ya. Gitu. Siap. Nah, kemudian satu lagi nih Bu, karena kemarin kita sudah berbincang dengan Pak Rektor, dengan Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 1 itu menyatakan bahwa institut ini akan berubah bentuk menjadi universitas nih. Dan kabar-kabarnya penambahan prodi itu juga ada di Fakultas Sains dan Teknologi. Maksud kami bagaimana nih Bu pengembangan Fakultas Sains Teknologi ke depannya? Apakah mungkin misalnya dari penambahan program studi, mungkin apakah ada rencana apa gitu Bu yang kira-kira untuk ke depannya begitu Bu? Ya, tentu kalau kita sebagai sivitas akademika ya Pak Joko ya, apapun yang menjadi rencana besarnya institusi, kita akan mendukung itu dan menyambut baik rencana tersebut untuk membawa nama institusi ini lebih besar lagi. Jadi dari institut ke universitas. Nah, kaitannya dengan Fakultas Sains dan Teknologi sendiri ya, kita tentu terus melakukan pengembangan gitu ya, pengembangan utamanya yang memang mengangkat hal-hal yang berkaitan dengan teknologinya, inovasi teknologi. Karena berbicara sains dan teknologi itu satu kesatuan yang tentu harus didukung oleh keilmuannya gitu, pakar-pakar yang ada di dalamnya, sehingga memang kita terus melakukan pengembangan dalam hal peningkatan SDM, kemudian juga kaitannya dengan penambahan program studi baru ya, tentu kita akan terus membuat rencana-rencana untuk memajukan Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi gitu, intinya fakultas siap gitu ya untuk siap mengembangkan dan siap di dalam membantu perubahan bentuk ini. Perubahan bentuk ini Pak. Alhamdulillah kalau gitu. Jadi memang istilahnya salah satu misi yang kemarin disampaikan sama Ibu Maratonula Wakil Rektor 1 itu yang pertama adalah kita akan menuju unggul gitu Bu ya. Dengan ini sudah dapat sudah dikantongi satu unggul dari Fakultas Sains dan Teknologi itu sudah sangat baik gitu Bu ya, karena memang katanya ada beberapa syarat, salah satunya jumlah prodi yang unggul di institusi tersebut untuk agar institusinya unggul gitu. Kemudian juga untuk perubahan bentuk, insya Allah kita juga sudah siap untuk menerima gitu Bu ya, menerima dan mengembangkan program fakultas ini menjadi lebih baik. Apabila nanti memang kita sudah berubah bentuk dan berubah lagi menjadi berubah menjadi universitas, insya Allah fakultas ini akan lebih berkembang lagi gitu. Ya, insya Allah. Amin. Kemudian juga Bu, ini yang terakhir juga nih Bu, untuk alumni nih Bu, kan kalau kita bicara standar 9 standar alumni atau output itu kan sesuatu yang sangat ditekankan nih Bu. Nah, untuk bukan jaringan sih istilahnya, keterserapan alumni kita dari Fakultas Sains dan Teknologi di lapangan pekerjaan bisa diceritakan enggak Bu itu Bu? Ya. Baik, kalau terkait dengan keterserapan alumni ya alhamdulillah kita Pak Joko dari lulusan kita baik dari program studi yang diploma D3 Kesehatan Lingkungan, D4 Teknologi Laboratorium Medis maupun yang dari level sarjana, alhamdulillah keterserapannya tinggi gitu. Jadi kalau kita kemarin
karena baru saja melewati proses akreditasi dan tentu itu dilakukan tracer gitu terhadap alumni, dan alhamdulillah alumni sudah terserap lebih dari 80% itu sudah bekerja. Ya, dan itu juga tersebar baik yang di instansi swasta maupun yang di sektor pemerintahan gitu, termasuk di ranahnya industri, karena di kesehatan lingkungan juga masuk ke industri sehingga mereka juga ada yang alumni terserapnya ke sana gitu. Itu Pak, alhamdulillah lulusan kita itu sebenarnya di bawah 6 bulan Bu ya, untuk pekerjaan pertama di bawah 6 bulan. Jadi kalau dari pendataan itu ada yang kurang dari 3 bulan, 3 sampai 6 bulan, alhamdulillah itu rata-rata di bawah 6 bulan itu sudah bekerja, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi artinya alumni dari Fakultas Sains dan Teknologi dijamin 80% ke atas itu sudah bekerja bekerja di 6 bulan pertama. Betul sekali. Itu sangat baik sekali itu. Jadi itu tadi Sobat Bincang, kita bincang-bincang dengan Ibu Dekan Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi sudah tidak ada keraguan lagi pada fakultas ini. Anda kuliah di sini, dosennya baik, fakultasnya lengkap, fasilitasnya lengkap, mahasiswanya berprestasi, ada dukungan untuk mahasiswa yang berprestasi dalam bentuk reward, kemudian alumninya kalau sudah lulus itu sudah pasti terserap di luaran 80% itu 6 bulan pertama sudah pasti diserap. Jadi memang sudah tidak ada keraguan bagi Sobat Bincang apabila ingin bergabung di Fakultas Sains dan Teknologi. Ada D3 Kesehatan Lingkungan tadi Bu ya? D4 Teknologi Laboratorium Medis, kemudian S1 Gizi dan S1 Sistem Informasi. Jadi itu tadi Sobat Bincang, kita berbincang-bincang dengan Ibu Dekan Sains dan Teknologi. Sekali lagi terima kasih Ibu sudah mau datang ke Bincang. Sama Pak Joko, terima kasih. Terima kasih sudah menyiapkan waktu dan untuk datang ke acara Bincang kita ini. Baik, itu saja Sobat Bincang dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Saya akhiri. Nasrullah wa qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Ya Pak Joko.